Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan masak mie rebus atau mie khas Medan. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 250 gram kepala udang dan juga kulitnya. Ini saya ambil dari 500 gram udang yang sudah saya pisahkan dengan dagingnya. Kemudian kepala udangnya dicuci bersih ya. Lalu di sini untuk air rebusannya sebanyak 1200 ml air. Berikutnya 50 gram udang segar yang sudah dicincang kasar. Untuk bahan bumbu halusnya, 50 gram udang ebi bisa diganti dengan udang kecepe atau udang rebon. Lalu, 4 butir atau 15 gram kemiri, 5 siung atau 22 gram bawang putih, 5 siung atau 25 gram bawang merah, 1 sendok teh lada atau merica butiran, 1 sendok teh jinten, dan 1 sendok teh ketumbar butiran. Nah, untuk bahan bumbu halusnya ini akan saya haluskan dengan menggunakan blender. Untuk bahan pelengkapnya, 2 batang serai, serainya nanti akan digeprek saja. 3 lembar daun salam. 25 gram gula merah atau gula aren. 1 batang kecil kayu manis. 2 buah kapulaga, 1/4 buah pala ini nanti akan dihaluskan, 3 biji cengkeh, 1 buah bunga lawang, dan setengah ruas jari lengkuas. Nah, lengkuasnya nanti akan dikeprek saja. Untuk bahan pengental kuahnya, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, kalau tidak punya bisa diganti dengan tepung tapioka, dan 70 ml air matang. Lalu 1,5 sendok teh garam. Untuk penggunaan garam disesuaikan dengan selera saja. Minyak goreng secukupnya. Selanjutnya untuk bahan tambahannya, mie telur atau mie basah yang sudah direbus secukupnya, telur ayam atau telur bebek yang sudah direbus, tahu goreng, sambal rawit, kentang rebus atau bisa juga kentang goreng, toge rebus, kecap manis, jeruk nipis dan juga tomat iris. Kemudian ada kerupuk, kalau tidak ada emping bisa diganti dengan yang lain ya. Daun seledri atau daun sop iris, daun bawang iris secukupnya, bawang goreng secukupnya. Pertama kita akan masak dulu kepala udang dan juga kulitnya, masukkan juga airnya. Ini untuk mengambil kaldu udang atau sari udangnya. Rebus kepala udangnya hingga mendidih dan juga wangi. Sembari menunggu air kaldunya matang, sekarang saya akan blender bahan bumbu halus yang tadi. Untuk bawang merah, bawang putih, dan kemirinya boleh diiris dulu. Karena blender saya kecil, untuk ebinya nanti akan saya masukkan setelah bumbu ini setengah halus. Beri sedikit minyak goreng biar cepat halus. Bumbu halusnya siap untuk di blender. Bumbu halusnya sudah selesai, sekarang disisihkan dulu. Sekarang kita cek dulu air kaldu udangnya atau air sari udangnya ini sudah mendidih dan juga sudah wangi. Ini saya buat untuk porsi 4 orang ya. Kalau teman-teman mau tambahkan lagi airnya boleh saja. Nah, sekarang air kaldu udangnya ini akan kita saring. Untuk kepala udangnya nanti akan kita sisihkan atau dibuang. Setelah air kaldu atau air sari udangnya disaring, kita akan masak lagi air sarinya ini. Kemudian baru tambahkan bahan celupannya, serai geprek, daun salam, lengkuas yang sudah digeprek, kemudian palai yang sudah digiling halus,
cengkeh, bunga lawang, dan kapulaganya. Kemudian kita masak lagi hingga airnya mendidih. Selanjutnya kita akan tumis bumbu halus yang sudah di blender tadi, tuang minyak secukupnya. Untuk apinya menggunakan api kecil saja, minyaknya sudah panas, sekarang kita akan masukkan bumbunya. Lalu tumis bumbu halusnya ini hingga matang dan wangi. Bumbu halusnya sudah matang dan juga sudah wangi. Ini saya tumis selama 10 menit dengan api kecil ya. Kemudian sekarang saya akan tambahkan udang segar yang sudah dicincang. Lalu kita tumis lagi sampai udangnya berubah warna. Udangnya sudah berubah warna, sekarang kita angkat dan pindahkan. Masukkan bumbu halus yang sudah ditumis tadi ke dalam air kuahnya. Aduk hingga rata. Kemudian tambahkan gula aren atau gula merah yang sudah diiris. Beri garam 1 sendok teh dulu. Untuk penggunaan garam nanti disesuaikan dengan selera saja ya. Setelah itu kita masak lagi kuahnya ini hingga benar-benar harum. Sembari menunggu kuahnya matang, sekarang kita akan buat untuk pengental kuahnya. Campurkan tepung terigu dan juga tepung maizena, aduk rata. Lalu tuang airnya. Selanjutnya aduk hingga rata. Bahan pengentalnya sudah selesai, sekarang kita cek lagi air kuahnya. Air kuahnya sudah mendidih dan juga sudah harum, boleh dites lagi rasanya. Jika masih kurang asin boleh ditambahkan garamnya ya. Ini saya tambahkan setengah sendok teh lagi. Air kuahnya sudah matang dan mendidih, saya masak selama 20 menit setelah bumbu tumisnya dimasukkan. Untuk larutan pengentalnya diaduk dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam air kuahnya. Sekarang saya akan tuang larutan pengentalnya. Kemudian aduk cepat supaya tidak menggumpal ya. Setelah itu kita tunggu lagi sampai mendidih. Kuahnya sudah mengental, saya masak cuma 2 menit saja sudah cukup ya. Sekarang kita matikan kompor gasnya dan air kuah ominya siap untuk disajikan. Nah sekarang untuk bahan sambalnya, rebus cabai rawit hijau sebanyak 25 gram ditambah rawit merah. Rebusnya 1 menit saja sudah cukup ya. Kemudian kita angkat dan tiriskan cabainya. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh gula pasir. Kemudian ulek atau giling cabenya hingga halus. Ini dia kuah mie-nya, sekarang siap untuk kita sajikan bersama dengan mie yang sudah direbus. Saya menggunakan mie gomak ya, kalau teman-teman punya mie basah atau mie telur boleh saja ya. Nah ini dia bahan tambahan lainnya, telur rebus, tahu goreng, dan ini dia sambal yang sudah selesai saya giling tadi, kemudian kentang. Nah sekarang tinggal kita sajikan saja ya mie rebus khas Medannya. Selanjutnya mie rebusnya akan kita tata di dalam piring. Setelah semua bahannya ditata, sekarang tinggal kita tuang air kuah mie rebusnya.
Beri sedikit perasan jeruk nipis biar lebih enak. Tada, ini dia nih mie rebus khas Medan atau mie. Ini sangat enak banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Selamat mencoba ya.